Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda anna yahyakum rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, jemaah pilihan Allah yang telah menunaikan salat fardu subuh pagi Jumat di Masjid An-Nur RT 8 Dalam Lidang Penyambungan. Alhamdulillah kita selalu menyebut nikmat Allah ini ya. Mudah-mudahan Allah menambah nikmatnya untuk kita. Amin rabbal alamin. Serta selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita masih membicarakan surah As-Sajdah yang selalu dibaca pagi Jumat di tempat ibadat ya, di masjid, di musala, di surau. Selalu surah Sajdah ini pasangannya surah Al-Insan ya. Biasanya rakaat pertama surah Sajdah, rakaat kedua surah Insan, itu yang amalan Rasulullah SAW ya, dua surah. Dalam pertemuan yang lalu sudah dua kali pertemuan kita membicarakan ayat 22. Ayat 22 surah As-Sajdah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ini ayat ancaman, warning. Dalam Quran ini ada ayat bisyarah yang membawa kabar gembira, berita suka, berita gembira. Ada warning, ada peringatan keras. Ini peringatan keras ini. Peringatan keras yang menyatakan orang yang jahat. Nanti juga ada orang yang baik ya. Dalam surah Sajdah ini cerita orang yang baik, cerita yang tak baik. Yang tak baik itu supaya dijauhi, yang baik itu supaya dicontohi. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Manusia yang paling zalim, yang paling jahat saat diberi tazkirah, disampaikan ayat kalamullah, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling, dia tak mau mendengar kalamullah disampaikan. Dia tidak faham kalamullah, tidak mengerti Al-Quran, diterangkan Al-Quran, tidak mau. Paham? Quran ini pedoman hidup ya. Quran ini pedoman hidup. Kita minta dalam salat apa? Ihdina as-siratal mustaqim. Itu doa. Kita minta kepada Allah, Ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ajarlah kami, tunjuklah kami jalan yang betul. Karena dalam hidup ini banyak manusia yang tak betul jalannya. Kebanyakan manusia yang jauh dari kalamullah pasti hidupnya tidak betul. Lalu kita minta, Ihdina, bimbinglah kami, ajarlah kami, tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Itu dalam Al-Fatihah ya. Dalam Al-Fatihah di awal Quran. Itu juga yang kita baca dalam sholat siang malam, petang dan pagi, bahkan di luar sholat juga. Kita minta dibimbing Allah. Jadi permintaan dalam surah Fatihah ayat 6 itu ya, Ihdinas siratal mustaqim,
Ihdinas siratal mustaqim ayat 6. Fatihah semuanya 7 ayat. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami, tunjuklah kami jalan yang betul. Nah, kata ulama jawabannya di awal alif lam mim. Zalikal kitab, inilah kitabnya. Nah, kita meminta ihdina, diberi hidayah. Zalikal kitab, ini kitabnya. La raiba fih, yakinilah sepenuhnya. Hudan lil muttaqin, pedoman bagi ahli takwa. Nah, pedoman hidupnya dia tidak mau mendengarnya, tidak mau membacanya, tidak mau menghayatinya. Itulah maka dikatakan orang yang jahat. Orang yang jahat bila disampaikan kalamullah sebagai pedoman hidupnya, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling, tidak mau. Nah, inna minal mujrimina muntaqimun, kami akan menindak keras para mujrimin itu. Nah, orang yang jauh dari Quran, tidak mau Al-Quran, dikatakan sebagai mujrimin. Mujrimin, penjahat. Di awal sajadah ini juga ada dikatakan di sini, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalau kami lihatlah, katanya, orang-orang yang jahat itu nanti di hadapan Allah. Mujrim disebut 2 kali di sini ya. Satu di ayat nomor berapa tadi? Nomor 22. Yang pertama sebelumnya ayat 12. Walau tara izil mujrimun. Jadi kita menafsirkan Quran dengan Quran. Walau tara izil mujrimun, kamu lihatlah nanti, kalaulah kamu nampak. Nah, ini realitas hari kiamat. Dalam Quran banyak disebut tentang alam gaib, hari kiamat. Alam gaib, hari kiamat dalam Quran itu pasti berlaku. Ketepatannya maksimal. Walau tara izil mujrimun, kalaulah nampak sama kalian, kalau kamu lihatlah, ayat 12 ya, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Kita semua akan menghadap Allah. Kita semua akan menghadap Allah. Orang yang banyak kasus dalam hidup, nanti di hadapan Allah menyesal, menundukkan kepalanya, malu, menangis. Apa katanya? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami sudah nampak hari kiamat ini, ya Allah, depan mata kami sendiri. Kami sendiri mengalaminya. Wa sami'na, kami mendengar kalammu, himbauanmu, ya Allah. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Yang tak baca Quran waktu hidup pasti menyesal nanti di sana. Ingin baca Quran, yang tak ke masjid di waktu subuh pasti menyesal nanti di sana. Ingin pulang ke kampungnya, ingin pergi sembahyang subuh. Farji'na, yang tak belajar waktu hidup pasti menyesal sana. Karena orang tuh kalau dia tak belajar, hidupnya pasti membabi buta. Hidupnya meraba-raba, karena pedoman hidup tidak ada. Teringat ke masjid. Seminggu ke masjid pun tidak apa, sebulan pun tidak apa. Ramadan saja pun ke masjid tidak apa bagi dia. Itu kan meraba-raba namanya. Padahal Nabi pernah berlaku dan sering disebut, sesudah subuh memanggil nama-nama orang yang tidak datang. Macam absensi itu, di absennya. Karena yang tidak datang itu 2-3 orang saja, senang mau dipanggil. Rabbana abasarna, ya Allah kami sudah melihat, ya Allah nampak sama kami. Sekarang tidak nampak. Nanti di sana baru nampak.
Di sana nampak nanti pencinta masjid, pencinta rumah Allah dihormati, dimuliakan, diurus. Pencinta rumah Allah bukan mereka yang mengurus dirinya, mereka diurus malaikat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah akan diurus nanti di sana. Ada lagi hadis terkait orang yang datang subuh dengan isya. Katanya apa? Basyiril masya'ina fi dhulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Orang yang tekun datang sembahyang subuh dan sembahyang isya, nanti suasananya di sana terang, cahayanya maksimal. Berarti yang tak datang subuh isya itu kegelapan nanti di sana. Hari kiamat suasana gelap. Yang menerangi seseorang itu ibadatnya, amalannya, imannya. Sebut dalam surah Al-Hadid ya. Surah Al-Hadid, orang yang kegelapan nanti di sana tidak nampak jalan, mengemis. Jelas disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Hadid, orang yang suasananya gelap nanti di sana mengemis. Mengemis. Tengok di sini. Halaman 539 ayat 13. Ayat 12 menerangkan perihal orang yang beriman yang suasananya terang. Kita lihat ayat 12 dulu ya. Ayat 12 surah Al-Hadid halaman 539. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Kamu lihatlah nanti di sana orang mukmin lelaki, mukmin perempuan itu yang telah merealisasikan imannya waktu hidup, bukan iman di lidah saja. Yas'a nuruhum, nur mereka, cahaya mereka menerangi baina aidihim, di depannya, di belakangnya, di kanan kirinya, terang. Lalu dikatakan malaikat sama mereka, mereka disambut malaikat, busyrakumul yaum. Selamatlah Pak. Syabas kalau bahasa Semenanjung, syabas, tahniah, congratulations. Busyrakumul yaum, gembiralah Bapak hari ini. Jannat, Bapak akan menuju jannah. Tajri min tahtial anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman. Khalidina fiha, Bapak akan kekal di dalamnya. Zalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang maksimal, kejayaan yang gemilang. Ini berita gembira. Sesudahnya berita orang yang kegelapan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna. Pada hari itu insan yang bermasalah hidupnya, ini insan yang bermasalah, yang dikatakan munafiquna wal munafiqat. Tidak nampak jalan. Jirannya yang rajin ke masjid, terang jalannya. Dia yang gelap jalan ke masjid di dunia ini, gelap nanti di sana. Subhanallah. Apa katanya? Unzuruna. Dia lihat temannya, sahabatnya, jirannya, jemaahnya yang terang jalannya. Unzuruna. Painti majolo dongan dah. Tunggulah dulu nantilah wak sebentar Naktabis min nurikum, kasihlah nur itu sedikit sama kami. Kami tidak bisa bergerak ini, tidak nampak jalan. Naktabis, kasihlah kami secebis cahayamu itu. Naktabis min nurikum, bagi dong sedikit cahayanya Pak. Kami tidak kelihatan jalan ini. Dijawab di sini sudah. Yang mengemis di sana sudah jawab. Qila rji'u wara'akum. Bapak kalau mau cahaya tidak bisa mengemis Pak.
Bapak pulang lagi ke Dalang Lidang, pergi ke masjid subuh Pak, Isya 5 waktu. Kami dulu di sana mencas baterai kami Pak. Nah, itu kira-kira maksudnya. Irji'u wara'akum, kembalilah, pulanglah ke dunia. Faltamisu nura, cari nur di sana. Di sana mencarinya. Itu bukan solusi ya. Itu bukan solusi. Waktu mengemis disuruh pulang ke dunia, itu bukan solusi. Itu penghinaan. Nah, tahakkum, penghinaan. Mana bisa pulang lagi? Jelas kalau mulai ini ya. Faduriba bainahum bisur. Lalu dihalangilah di antara dua kelompok tadi, yang kelompok yang terang, yang gelap, dengan suatu penghalang. Ada pintu di sana, di sebelah sana rahmat, di sebelah sini azab, di sana terang, di sini gelap. Yang gelap tidak boleh bergerak, tidak bisa bergerak. Yang terang dia berjalan terus menuju jannah. Lalu dah jauh jaraknya, dipanggil lagi dari kejauhan. Ayat 14. Dipanggil lagi, yunadunahum, dipanggilnya lagi. Alam nakum ma'akum, kita dulu kan sama di dunia, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu tanah air. Samarga, Sakahanggi, sekelompok, satu organisasi. Alam nakum ma'akum, kita kan sama dulu dong, tolong dong. La ilaha illallah. Dia menganggarkan mungkin marganya, mungkin kampungnya, mungkin institusinya. Alam nakum ma'akum, kita kan sama dulu, tolonglah. Dijawab lagi di sini oleh orang beriman, bala. Betul dulu kita sama-sama di dunia, tapi Bapak ada 5 kelemahan Bapak. Ini sini ya, 5 penyakit. Bapak menghadapi 5 penyakit yang membuat suasana nanti gelap di sana. Nah, 5 penyakitnya. Walakinakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani wa gharakum billahil ghurur. 5 kelemahan suasana orang yang nanti sana gelap, nanti tidak nampak jalan. Dah jelas disebutnya di sini. Dialog antara kelompok yang terang dan yang gelap. Subhanallah. Itu maka Nabi memanggil nama orang yang tak datang subuh, mau menyelamatkannya. Yang tak datang subuh itu hanyut. Kalau bahasa Minangnya, hanyut nak dipinteh. Yang tak datang subuh itu hilang nak dicari, tapi tidak ada Minang di sini ya. Kok hanyut nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Nama bude nasoro subuhi perlu jalakan nih, mesti dicari itu. Dia hanyut, perlu dipintas, jangan dibiarkan hanyut terus. Cantik bahasa Minang ya. Kok hanyut nak dipinteh, kok hilang nak dicari orang Minang. Hanyut mesti dipintas, dihalangi, jangan hanyut lagi. Kok hilang nak dicari. Orang dulu sesudah sholat pergi ke rumah jemaah yang tak datang ke masjid. Dicari. Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah memang bilang, kalau kamu sholat tengoklah kawan kiri kananmu, jiranmu, tetanggamu, sahabatmu, saudaramu, teman baikmu. Kalau tidak ada dia, pergilah tengok ke rumahnya, katanya. Tanya dia, Pak, Bapak subuhnya tadi di mana Pak? Kalau dia sakit, bantu dia.
Kalau dia bermasalah, tolong dia. Kata Umar bin Khattab. Yang 5 kelemahan ini ya, 5 kelemahannya apa? Walakinnakum fatantum anfusakum. Kamu membinasakan diri. Orang sudah bangun waktu azan berangkat ke masjid, kamu masih membinasakan diri dia. Masih tarik selimut dia. La ilaha illallah. Fatantum anfusakum, membinasakan dirimu dengan dosa dan maksiat. Sebelum tidur dia mengotori hatinya dulu. Dikotorinya hatinya. Dah kotor hati baru tidur. Macam mana mau bangun lagi? Subhanallah. Mengotori hati dulu sebelum tidur. Dah kotor baru tidur. Mana bisa bangun lagi? Tidak dengar lagi azan. Tidak dengar azan. 20 menit sebelum azan dah baca Quran. Mana dengar dia? Untung di sini masjid sini ya, An-Nur ni 20 menit sebelum azan dah baca Quran. Kita sudah tahu ini 20 menit lagi nih. Walakinnakum fatantum anfusakum. Kamu hidup membinasakan dirimu, bukan menyelamatkan dirinya. Bila dirinya binasa, sengsara, anak istri akan hanyutlah bersamanya dalam kebinasaan. Meninggallah ayah tu nanti, ditinggalkannya anak yang jauh dari masjid, tidak dididik anak ke masjid. Meninggal ayah tu, meninggal ibunya, orangnya mati, dosa tak berhenti, dosanya hidup. Fatantum anfusakum, mewariskan dosa. La ilaha illallah. Begitu kalau kita baca Quran nih Pak ya. Dididiknya anaknya cinta masjid, keluarga cinta masjid, meninggal dia, bapak dah meninggal, pahalanya hidup tak berhenti sampai ke anak cucu nanti. Agama ini bukan sendiri Pak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Fatantum anfusakum, orang itu membinasakan diri dengan maksiat, dengan nifak, dengan dosa. Wa tarabbastum, yang kedua. 5 tadi ya. Yang kedua wa tarabbastum, selalu menangguh, menunda. Menunda tugas, melambat-lambatkan tugas. Nantilah. Datang malaikat maut. Tidak bisa nanti lagi. Datang malaikat maut waktu dia masih menunda, menangguh. Itu ada surah lain nanti, cerita orang yang dia meninggal waktu dia tak siap. Ada dalam surah Al-Mu'minun. Cerita orang yang meninggal waktu dia tak ready. Ulang mada jolo dania. Menawar depesi, masih menawar lagi. Ada dalam surah Al-Mu'minun. Wa tarabbastum, orang itu selalu menangguh, menunda, melambat-lambatkan. Wartabtum, kamu tak yakin, kamu ragu. Kalau yakin kata Nabi apa? Kalau yakin dia bermanfaat subuh dan isya itu datang dia walaupun merangkak. Yakin dia. Kalau tak yakin, sehat badannya, strong dia, rumahnya dekat, tapi tak datang. Wartabtum, ragu, ar-ribah. Wa gharatkumul amani, kamu dibuai dan diayun oleh angan-angan yang kosong. Lama lagi, masih sehat saya lagi. Saya belum stroke lagi. La ilaha illallah. Belum ada kasus kesehatan saya. Nantilah saya ke masjid. La ilaha illallah. Dah stroke, tidak pula bisa ke masjid lagi. La ilaha illallah. Wa gharrakum billahil ghurur, kamu ditipu oleh setan. Kan sudah dibilang,
Saat orang itu tidur diikat sama setan, dikencingi telinganya. Hadis sahih. Itulah kerja setan di rumah tuh, mengikat orang tuh waktu tidur, mengencingi telinganya. Nah, itu perlu dibaca hadis. Hadis sahih, muttafaq alaih. Kamu ini mangsanya setan iblis, ghurur, juru penipu. Nah, ada juga mentafsirkan ghurur itu keduniaan. Ghurur katanya dunia, ghurur iblis. Yang tak kami itu sudah dapat sama iblis. Tengok ayat dalam surah Isra. Keluarganya keluarga iblis, anaknya, cucunya, rumahnya iblis punya. Tengok suratul Isra. Tengok surah Isra, orang yang asetnya iblis yang punya, anak istrinya iblis yang menguasai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nauzubillah ya. Dalam Quran ada semuanya Pak ya. Tapi kadang kita tak nampak. Wasyarikhum fil amwali wal aulad katanya. Kongsilah. Ini. Ayat berapa? Ayat 64 surah Al-Isra halaman 288. Halaman 288 surah Isra, wasyarikhum. Kerjasamalah, sharinglah dengan anak Adam itu fil amwal, mengelola hartanya. Keretanya iblis ikut punya, mobilnya, kendaraannya. Wal aulad, anak-anaknya juga. La ilaha illallah. Anaknya anak iblis, cucunya cucu iblis. Ya ilahi. Rekening banknya iblis. La ilaha illallah. Jadi memang bahaya Pak ya. Ini ayat tentang kesyaitanan pula. Karena tadi ayat surah Hadid itu dikaitkan dengan syaitan. Maka dibilang dari awal, kita ayat-ayat kesyaitanan mesti tahu. Karena musuh. Macam mana taktik syaitan itu menundukkan anak Adam. Nabi Adam saja kalah. Nabi Adam saja kalah. Siti Hawa kalah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah Pak ya. Dalam hadis dikatakan apa? Orang yang rajin datang subuh dan isya berjamaah, nanti di sana suasananya akan maksimal. Waktu Nabi menanya tentang orang yang tak datang subuh itu, kata sahabat, datang tadi Syanu. Kata sahabat tidak datang. Syanu, kata sahabat tidak datang. Apa kata Nabi? Salat yang paling berat dilakukan adalah salat subuh dan isya. Orang yang tak datang subuh dan isya itu, yang berat baginya datang subuh dan isya itu munafik katanya. Bacalah hadis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.